The God is dead. Pernyataan bahwa Tuhan telah mati tidak dapat disimpulkan secara harfiah, melainkan sebagai simbol pergeseran mendasar dalam pemikiran manusia terhadap keyakinan yang telah dipegang selama ribuan tahun. Filsuf Jerman yang berpengaruh, Friedrich Nietzsche, si kumis tebal, menggunakan kalimat ini sebagai simbolis, namun sayangnya banyak yang salah menginterpretasikannya. Sejumlah ateis dan remaja nihilis mengambil frasa ini sebagai alasan untuk memperkuat keyakinan mereka. Namun, inti dari pernyataan ini bukanlah untuk mengatakan Tuhan benar-benar mati, melainkan untuk menciptakan gambaran simbolis tentang perubahan mendasar dalam pandangan manusia terhadap agama. Baik, sebelum ke videonya, jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Latar belakang Nietzsche memainkan peran signifikan dalam membentuk perspektifnya. Ia dilahirkan pada tahun 1844 di Prusia. Masa kecilnya tidak mudah setelah kehilangan ayahnya pada usia 5 tahun, tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius. Meskipun awalnya menunjukkan kecerdasan dalam studi teologi dan filologi klasik, Nietzsche akhirnya kehilangan keyakinannya setelah membaca karya Ludwig Feuerbach. Pada usia 24 tahun, Nietzsche jatuh dalam nihilisme. Karirnya sebagai profesor di Universitas Basel dimulai pada usia 24 tahun, menjadikannya salah satu profesor termuda dalam sejarah universitas tersebut. Namun, masalah kesehatan yang persisten, mungkin disebabkan oleh penyakit sifilis, membuatnya mengundurkan diri pada usia 28 tahun. Friedrich Nietzsche terkena sifilis pada tahun 1880-an. Penyakit ini diduga dideritanya saat ia masih muda, kemungkinan saat menjalani studi di Universitas Bonn atau kemudian saat menghabiskan waktu di militer. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Pertanyaan tentang bagaimana Nietzsche terinfeksi sifilis tetap menjadi misteri, karena detailnya tidak sepenuhnya diketahui. Beberapa teori mengemukakan bahwa Nietzsche bisa saja tertular sifilis melalui hubungan seksual atau melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Namun kurangnya catatan medis yang rinci, dan karena Nietzsche sendiri tidak mencatat secara terperinci peristiwa tersebut, penyebab pasti infeksinya tidak dapat dipastikan. Nietzsche mengalami penurunan kesehatan secara bertahap setelah terinfeksi sifilis. Pada akhirnya, penyakit ini berkembang menjadi neurosifilis, suatu bentuk lanjutan sifilis yang menyerang sistem saraf. Nietzsche mengalami keadaan mental yang semakin memburuk, dan pada tahun 1889 ia mengalami kegilaan total dan dipindahkan ke perawatan oleh ibunya. Setelah itu, Nietzsche hidup dalam keadaan tidak sadar hingga kematiannya pada tahun 1900. Penyakit ini berpengaruh besar pada hidup dan karya Nietzsche. Kesehatannya yang semakin memburuk dan kondisi mentalnya yang terganggu mempengaruhi tulisan-tulisannya dan periode terakhir hidupnya. Beberapa pandangan dan interpretasi terhadap karya-karya Nietzsche mungkin juga dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mentalnya yang terpengaruh oleh sifilis. Nietzsche menjalani sisa hidupnya sebagai penulis independen, menciptakan karya-karya terkenal seperti Du Spoke Zarathustra dan Beyond Good and Evil. Hidupnya penuh gejolak, baik dari segi kesehatan maupun emosional, mencerminkan perjalanan filsafatnya yang mencari makna di tengah perubahan zaman. Walaupun akhir hayatnya cukup suram, warisan filsafatnya tetap memainkan peran penting dalam pemikiran filsafat modern, meskipun penafsiran dan penerimaannya bervariasi. Dalam karyanya Beyond Good and Evil, Nietzsche mengeksplorasi pertanyaan mengapa kita membutuhkan nilai. Atau sesuai dengan terminologinya, apa yang dimaksud dengan nilai dan perspektif mana yang benar mengenai nilai. Selain itu, ia juga mendalami makna dari kehidupan. Nietzsche mengajukan pertanyaan mengapa manusia percaya bahwa hidup mereka memiliki tujuan, bukan nihilisme. Baginya, orang-orang cenderung berpegang pada teori dunia nyata karena tidak menyukai dunia ini, dan oleh karena itu menciptakan dunia ideal yang lebih sesuai keinginan mereka. Teori-teori ini menurut Nietzsche merupakan hasil dari realitas ciptaan manusia, digunakan untuk memuaskan ketidakpuasan terhadap kenyataan yang tidak diinginkan. Meskipun awalnya sangat religius, Nietzsche kehilangan keyakinannya karena skeptisisme yang tinggi dan pemikiran kritisnya. Dalam karyanya, ia menentang konsep-konsep tradisional tentang moralitas, kebenaran, dan keadilan yang dianggap absolut oleh banyak agama. Ia memberikan kritik terhadap ideologi politik dan agama, menyebutnya sebagai self-morality atau moral budak yang dikomersilkan. Dalam karyanya, terutama dalam Du Spoke Zarathustra dan Beyond Good and Evil, Nietzsche mengajukan pandangan bahwa nilai-nilai moral, kebenaran, dan keyakinan tidak bersifat tetap atau universal. Ia meragukan klaim-klaim absolutitas dalam agama dan mengkritik tatanan moral tradisional. Nietzsche juga menunjukkan skeptisisme terhadap otoritas pemimpin politik, dan ia memandang bahwa manusia harus mempertanyakan dan menilai ulang nilai-nilai yang diberikan oleh institusi agama dan pemerintahan. Selain itu, ia juga berbicara tentang filsafat moral dalam Genealogy of Morals. Ia membagi morality menjadi master morality atau moralitas tuan dan slave morality atau moralitas budak. Nietzsche melihat pergeseran dari moralitas tuan ke moralitas budak sebagai hasil dari revolusi moral dalam sejarah manusia.
Moralitas budak menolak dominasi tuan dan menganggap nilai-nilai kelemahan dan kesetaraan sebagai hal penting. Nietzsche berpendapat bahwa moralitas kita seharusnya didasarkan pada ketinggian hati, ketidakmemihakan, dan rasionalitas tinggi, bukan sebagai upaya untuk merugikan orang-orang yang beruntung. Baginya, agama dan ideologi politik adalah ekstensi universal dan moralitas budak, menciptakan ketergantungan pada keadilan dan kebaikan yang membunuh akal dan pemikiran manusia. Nietzsche mengkritik agama karena melarang manusia untuk meraih status lebih tinggi dan menilai bahwa pelajaran ini diberikan kepada orang miskin untuk memanipulasi mereka agar menerima keadaan hidup mereka. Dia menyatakan bahwa semakin kita terlena oleh kebohongan dan semakin jauh kita dari kebenaran, semakin dekat kita pada kebenaran sejati. Meskipun jumlah orang taat masih banyak, Nietzsche meyakini bahwa akan ada waktu di masa depan di mana agama tidak lagi memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat. Kita dihadapkan pada takdir runtuh. Pernyataan Tuhan telah mati seringkali dijadikan alasan oleh para ateis untuk meyakinkan keyakinan mereka. Namun, sebenarnya konteksnya sangat berbeda, mencerminkan kemerosotan keagamaan terutama pada abad ke-20 dan 21. Meskipun fenomena ini pertama kali muncul di barat, generasi baru di timur juga mulai mengalami hal serupa. Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan jawaban yang lebih konkret terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sebelumnya dijawab oleh agama. Meskipun jawaban ilmu pengetahuan terkadang keras dan kurang nyaman, munculnya perasaan dari pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan moral seringkali tidak dapat diterima oleh jawaban absolut yang berasal dari kepercayaan agama. Meskipun banyak orang yang masih menjalankan ibadah secara rutin, hati mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan sehari-hari. Beberapa bahkan berpendapat bahwa Nietzsche mendukung kemerosotan ini, padahal sebenarnya ia lebih khawatir akan kehilangan agama. Meskipun memiliki pandangan negatif terhadap agama, Nietzsche merasa cemas akan hilangnya arah moral dan eksistensial tanpa adanya agama. Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa tanpa agama, dunia akan tergelincir ke dalam nihilisme, baik secara eksistensial maupun moral. Nietzsche berpendapat bahwa masyarakat tanpa pegangan moral akan hancur dan kehidupan akan menjadi kacau. Agama memberikan kerangka moral dan etika yang nyaman bagi banyak orang, dan kehilangan ini dapat berdampak negatif terhadap peradaban. Meskipun menyebut kata agama kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan di beberapa negara, ini sebenarnya menunjukkan sejauh mana agama memegang peranan penting. Nama agama yang diakui di negara kita berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, membimbing perilaku positif dan menghindari hal-hal negatif. Meskipun agama bisa membatasi pemikiran, keberadaannya menandakan bahwa kita sangat memperhatikannya. Nietzsche memperingatkan bahwa jika agama menghilang, kita bisa terjerumus ke dalam kekosongan moral dan eksistensial. Dunia tanpa Tuhan di mata Nietzsche tidak akan berkembang. Bagi mereka yang tumbuh dalam kepercayaan agama, agama memberikan jawaban atas segala pertanyaan, memberikan tujuan hidup, dan membuat kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Namun, di negara-negara barat khususnya, terlihat penurunan retensi gereja dan penurunan jumlah orang Kristen. Nietzsche mengakui nilai agama sebagai semacam pegangan sosial dan pedoman moral, meskipun ia juga kritis terhadap ajaran agama. Ia mengkhawatirkan kehilangan peran agama dalam kehidupan dan peradaban, dan bahwa tanpa agama, dunia bisa jatuh ke dalam nihilisme, menghancurkan kehidupan dan struktur sosial yang ada. Dalam perspektif ini, keberadaan kita, tindakan, penderitaan, dan kemauan merupakan aspek-aspek kehidupan yang dianggap tidak memiliki arti atau sia-sia. Pandangan ini menggambarkan kesedihan nihilis yang pada intinya adalah inkonsistensi di dalam pemikiran nihilis itu sendiri. Nihilisme dianggap sebagai krisis terbesar yang dihadapi manusia, dan oleh karena itu diperlukan nilai-nilai besar yang dapat menyembuhkan krisis ini. Nietzsche memahami bahwa banyak orang yang dapat terjerumus ke dalam keputusasaan karena curiga bahwa keberadaan kita tidak memiliki arti yang sebenarnya, dan kita hanya merupakan makhluk tanpa arti dalam alam semesta yang begitu luas. Ia menyadari bahwa curiga gelap ini dapat membawa pada keadaan nihilisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu tidak memiliki makna atau tujuan yang memberikan arti pada penderitaan seseorang. Nihilisme muncul ketika seseorang kehilangan kepercayaan terhadap makna dalam penderitaan, bahkan keberadaan itu sendiri terasa tanpa makna. Nietzsche dalam karyanya Du Spook Zarathustra menggambarkan manusia utilitarian yang mencoba memaksimalkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Gaya hidup modern yang hanya mengejar kenikmatan singkat dianggap sebagai manifestasi nihilistik. Dalam konsep The Last Man, Nietzsche meramalkan bahwa manusia akhirnya akan terjerumus ke dalam kehidupan yang monoton dan tanpa makna. Manusia terakhir tidak peduli dengan kebesaran atau pencapaian, melainkan hanya mencari kenikmatan sehari-hari yang tidak berarti. Ini digambarkan dengan baik dalam film Fight Club, dengan karakter narator yang memiliki kehidupan tanpa tujuan. Krisis nihilisme ini menurut Nietzsche harus diatasi dengan konsep Übermensch atau manusia berkuasa.
Manusia berkuasa mewakili tahap evolusi manusia yang melampaui keterbatasan dan nilai-nilai tradisional. Ini melibatkan transendensi terhadap moral konvensional, kemandirian, dan kreativitas untuk mencapai nilai-nilai baru sesuai dengan kehendak individu, dan keinginan untuk mencapai potensi penuh. Namun, Nietzsche juga menyadari bahwa nihilisme adalah konsekuensi dari upaya yang keliru untuk memperoleh pengetahuan objektif atau mencari objek makna dalam hidup yang dapat diketahui. Meskipun ia mengkhawatirkan kekosongan akibat hilangnya peran agama, dia juga melihat nihilisme sebagai tahap penting dalam perkembangan sosial. Dalam pandangan Nietzsche, kehidupan seharusnya melibatkan proses self-discovery dan self-creation, di mana individu terus belajar mengenali diri mereka, menemukan makna di setiap perjalanan kehidupan dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka. Kesadaran akan ketidakpastian makna hidup harus diterima dan individu harus berusaha menciptakan makna mereka sendiri melalui perjalanan hidup yang kreatif dan eksperimental. Jadi, The God is dead atau Tuhan telah mati. Pernyataan ini tidak dimaksudkan secara harfiah bahwa Tuhan telah benar-benar mati, melainkan memiliki makna simbolis yang mendalam. Tuhan telah mati maksudnya menggambarkan perubahan fundamental dalam pemikiran manusia terhadap keyakinan dan kenyamanan yang dibawakannya selama ribuan tahun. Nietzsche melihat bahwa konsep Tuhan sebagai landasan moral dan ontologis telah kehilangan kekuatan dalam masyarakat modern. Agama dan keyakinan tradisional tidak lagi memiliki pengaruh yang sama, terutama di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan pergeseran budaya. Pernyataan ini mencerminkan bahwa manusia modern dengan berkembangnya pengetahuan dan pemahaman rasional mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada Tuhan sebagai sumber nilai dan arti hidup. Sebaliknya, Nietzsche mengajukan pertanyaan tentang bagaimana manusia dapat menemukan nilai dan makna hidup dalam kondisi kematian Tuhan. Ia memperkenalkan konsep Übermensch atau manusia berkuasa yang mampu menciptakan nilai-nilai baru tanpa ketergantungan pada tradisi agama. Dengan demikian, Tuhan telah mati atau God is dead mengajukan pertanyaan filosofis mendalam tentang arti hidup, moralitas, dan kebebasan manusia dalam dunia yang semakin sekuler dan rasional. Perkataan ini tidak hanya tentang kematian Tuhan sebagai entitas rohania, melainkan tentang pergeseran paradigma moral dan eksistensial dalam pemikiran manusia. Dan itulah tentang pemikiran Nietzsche, The God is Dead. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.